Aisyah menuturkan bahwa Nabi itu ya, biasa tidur dengan istrinya atau dengan Aisyah sendiri gitu kan, dan menggunakan satu selimut. Walaupun Aisyah waktu itu sedang haid. Nah, makanya berikutnya kalau kita telah satu hadis ini saja, ya, quote-nya, kalau ingin atau salah satu cara gitu kan untuk melanggengkan pernikahan suami istri adalah hendaklah Anda selalu menjaga agar selalu tidur sama pasangan. Ini kiatnya. Belajar dari Aisyah, ya, salah satu cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga gitu kan, ya, selalu tidur bareng pasangan istri satu kamar, ya. Kebayang nggak misalnya kalau lagi marahan tapi kalau tidurnya bareng kan nggak mungkin nggak ngobrol, nggak mungkin pasti gitu kan. Nah, jadi ini salah satu kiat. Dari mana kita dapatkan riwayat itu? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih di program wanita-wanita inspiratif dalam sejarah, dan kita akan bicara tentang wanita yang sangat inspiratif. Seorang istri baginda Rasulullah yang menjadi guru umat pada masanya, ya. Seorang wanita yang menjadi simbol romantisme dalam kehidupan baginda Rasulullah. Anda, teman-teman sekalian, bisa menebak siapakah dia? Ya, dialah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ya, Aisyah. Sosok ini adalah sosok yang sangat berperan luar biasa dalam mentransfer, ya, apa yang ada dalam diri Rasulullah SAW kepada generasi setelahnya. Karena itu kalau kita bicara tentang hikmah, ya, pernikahan baginda Rasul dengan beberapa orang istrinya, antara lain bahwa Nabi menikah dengan beberapa orang istrinya, di antara tujuannya adalah untuk memperpanjang atau menjadi perpanjangan tangan bagi transfernya ilmu atau terturunnya ilmu pada generasi berikutnya. Apa maksudnya? Kita bayangin jemaah, kalau baginda Rasul SAW itu menikah dengan satu orang istrinya, Khadijah, dan wafat ketika Nabi masih berada di Makkah. Selesai. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang akan meriwayatkan tata cara Rasulullah tidur? Siapa yang akan meriwayatkan bagaimana Nabi mandi? Siapa yang akan meriwayatkan hal-hal yang sangat profesi, hal-hal yang sangat pribadi dalam diri Nabi? Itulah istri Rasulullah, dan diantara adalah Aisyah. Maka dari Aisyah lah kita akan mendapatkan riwayat bagaimana Nabi tidur. Dari Aisyah juga kita mendapatkan riwayat bagaimana Nabi mandi. Dari Aisyah juga kita akan mendapatkan riwayat bagaimana Nabi buang air kecil, buang air besar, dan hal-hal yang sifatnya pribadi sekali. Karena hal-hal pribadi seperti ini tidak mungkin diriwayatkan oleh Umar. Jadi Nabi tidur, ya, bagaimana cara tidur Nabi itu nggak akan bisa diriwayatkan oleh detail oleh Umar bin Khattab. Mungkin Abu Bakar juga nggak. Siapa yang meriwayatkan? Istri-istri Nabi, yaitu Aisyah. Maka di sebuah kisah misalnya dan ini saya yakin tidak mungkin diceritakan oleh orang lain. Aisyah menuturkan bahwa Nabi itu, ya, biasa tidur dengan istrinya atau dengan Aisyah sendiri gitu kan, dan menggunakan satu selimut. Walaupun Aisyah waktu itu sedang haid. Nah, makanya berikutnya kalau kita telah satu hadis ini saja, ya, quote-nya, kalau ingin atau salah satu cara gitu kan untuk melanggengkan pernikahan suami istri adalah hendaklah Anda selalu menjaga agar selalu tidur sama pasangan. Ini kiatnya. Belajar dari Aisyah, ya, salah satu cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga gitu kan, ya, selalu tidur bareng pasangan istri satu kamar, ya. Kebayang nggak misalnya kalau lagi marahan tapi kalau tidurnya bareng kan nggak
Nggak mungkin nggak ngobrol, nggak mungkin pasti gitu kan. Nah, jadi ini salah satu kiat. Dari mana kita dapatkan riwayat itu? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, istri baginda Rasul yang beliau nikahi di era Makkiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang usia Aisyah saat dinikahi oleh Rasul. Kita tidak akan bahas ini dengan detail karena sudah ada video-video sebelumnya dibahas. Silakan cek lagi di video-video sebelumnya. Tapi poinnya bahwa baginda Rasul menikahi Aisyah ini setelah Khadijah meninggal, setelah Nabi menikahi Saudah binti Zam'ah. Dan baginda Rasul sengaja menikahi Aisyah radhiyallahu anha ini ya pada bulan Syawal. Ya, Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah menikahi saya dan beberapa orang istrinya di bulan Syawal. Dan ini syariat. Di mana sebelumnya bangsa Arab jahiliyah itu cenderung menghindari menikah di bulan Syawal. Jadi mereka tidak mau menikahkan anak atau menikah di bulan Syawal. Dalam Islam nggak ada. Nggak ada bulan sial, nggak ada bulan keramat, nggak ada. Dalam Islam tidak ada. Maka Nabi sengaja menikahi beberapa orang istrinya di bulan Syawal, termasuk Bunda Aisyah. Qablal hijrah, sebelum hijrah. Dan ketika Nabi menikahi Aisyah ini ya, hikmahnya selain untuk, seperti yang sampaikan tadi ya, untuk menurunkan ilmunya, agar ada yang meriwayatkan hal-hal yang sangat spesifik dan privasi dalam diri Nabi ya, juga untuk menyambung kekerabatan dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi ini motifnya untuk menyambung kekeluargaan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan ayah dari Aisyah. Dan menikahlah Rasul dengan Aisyah, dan ketika hijrah ke Madinah, maka baru pada tahun kedua Aisyah hidup satu rumah dengan Rasulullah SAW. Dari kemudian kehidupan mereka bergulir. Aisyah selalu mendampingi baginda Rasulullah SAW ya, baik ketika berada di Madinah Al-Munawwarah maupun ketika Nabi dalam perjalanan ke luar kota. Dan inilah sunnahnya dalam tanda kutip ya, bahwa baginda Rasul itu hampir setiap kali dalam perjalanan beliau selalu membawa istrinya. Karena istri lebih dari satu, maka biasanya diundi. Nah, namanya yang keluar adalah itulah yang ikut Rasulullah SAW. Nah, Aisyah relatif paling sering ya di antara sekian banyak istri-istri beliau yang ikut bersama Nabi SAW. Dan di antara peristiwa yang mustajab adalah ketika baginda Rasul berangkat ke kabilah Bani Mustalik ya, untuk menyelesaikan urusan dengan kabilah Bani Mustalik ini di sebuah tempat namanya dekat sumur Murais ya. Nah, ketika pulang dari tempat ini terjadilah peristiwa yang menggemparkan Madinah waktu itu, di mana Bunda Aisyah difitnah telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Sofwan bin Mu'attal. Nah, bagaimana kisahnya kita akan bahas pada sesi berikutnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Ya, kita masih di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Kita sedang bicara tentang Aisyah radhiyallahu anha. Sepulang dari perang Bani Mustalik atau perang Muraisi, ya, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana baginda Rasul SAW atau keluarga beliau diguncang fitnah. Bagaimana tidak? Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh ya, dengan seorang laki-laki bernama Sofwan bin Mu'attal. Ya. Jadi diriwayatkan ketika rombongan baginda Rasul pulang dari perang Bani Mustalik dalam perjalanan, mereka istirahat. Dan lazimnya ketika mereka sedang istirahat, karena agak lama, ya, maka Nabi membolehkan para sahabat untuk menurunkan beban atau barang mereka dari unta, dan termasuk Aisyah dan beberapa wanita yang lainnya. Aisyah waktu itu berada di sebuah haudat sekedup, ya, sebuah rumah-rumahan di atas unta, dan demikianlah mereka melakukan para wanita waktu itu ya. Jadi mereka ditempatkan atas unta, dan unta itu ada atapnya, sehingga kalau panas tidak kepanasan, hujan tidak juga basah. Nah, karena berhenti istirahat, unta yang ngedeprok, lalu kemudian Aisyah keluar. Sebagaimana dengan yang lainnya juga, ya, dia mencari tempat, ya, karena lazim dalam perjalanan, kalau kita istirahat, maka yang pertama kali dicari adalah toilet. Makanya biasanya berhentinya itu di tempat yang ada toiletnya. Dulu tidak begitu. Dulu nggak ada toilet. Maka mereka mencari al-khala. Khala itu artinya tempat yang sepi, nyepi. Itulah sunnahnya. Jadi sunnah buang air kecil atau buang air besar itu hendaklah dia menyepi.
Maka toilet itu bahasa Arabnya antara lain itu al-khala. Ya, zahaba ilal khala. Pergi ke tempat sepi. Nah, zahabat Aisyah tu ilal khala. Pergilah Aisyah ini tempat yang jauh. Ya, perempuan gitu kan, kira-kira di mana tidak bisa dilihat dan tidak kecium. Ya, di balik bebatuan atau bukitan yang jauh dari orang lain. Nah, setelah selesai menyelesaikan hajatnya, maka Aisyah pulang. Dia masuk lagi ke dalam sekedup tadi itu dan merapikan pakaiannya, dirapikan. Dia meraba, ternyata dia kehilangan kalung. Makanya buru-buru dia keluar dari sekedup tersebut, dicari ke tempat dia buang hajat tadi. Ya, dia pergi dan ketemu. Namun sayang, begitu dia pulang, ternyata pasukan ini tadi sudah berangkat. Artinya kita bayangin, lokasi cukup jauh. Dan Aisyah tertinggal sendirian. Tapi dia sudah tahu caranya. Jadi dalam kondisi demikian, Aisyah duduk, menyelimuti dirinya, karena dia yakin suatu saat akan ada yang menjemputnya kembali setelah mereka mengetahui bahwa Aisyah tidak ada. Dan strategi Rasulullah juga jemaah bahwa ketika Nabi melakukan perjalanan, di ujung ya, biasanya itu ada yang tim penyisir. Entah 1-2 orang yang untuk mengantisipasi mungkin ada barang yang jatuh, orang yang tertinggal, orang yang kesasar, ketinggalan rombongan. Nah, yang bertugas waktu itu adalah Sofwan bin Mu'attal ini. Ketika dia melihat seorang perempuan ya, duduk berselimut, tidak kelihatan tubuhnya sama sekali gitu kan. Dan dulu Sofwan bin Mu'attal ini ya, pernah melihat ketika Aisyah ini belum berhijab, ketika hijab belum diwajibkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Sofwan bin Mu'attal. Hanya itu kalimat yang keluar dari lisan Sofwan ini. Dia pun turun dari untanya, mengulurkan tali unta dan mempersilakan Aisyah untuk naik ke atas unta dan dia menuntun. Artinya menuntun. Jangan bayangin boncengan kan, bukan Aisyah naik ke atas unta, kemudian Sofwan naik juga, boncengan enggak, dituntun sampai di Madinah. Begitu mereka keduanya masuk ke gerbang Madinah Al-Munawwarah, nah disinilah kemudian ujian itu tiba. Beberapa orang munafik melihat Aisyah berdua dengan Sofwan bin Mu'attal, lalu informasi ini diviralkan. Judulnya, Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal pulang berdua. Ini berita pertama. Besoknya udah ada tambahan lagi. Ya, besoknya tambahannya apa? Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal hanya pergi berdua, tidak ada siapa-siapa. Terus sampai pada titik menghebohkan kota Madinah bahwa Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal berselingkuh. Keduanya berzina. Hampir sebulan jamaah rumah tangga baginda Rasul diguncang fitnah yang luar biasa sampai kemudian Allah SWT membebaskan ya, Aisyah dengan menurunkan firman-Nya dan selesailah. Makanya Aisyah dipastikan terbebas dari fitnah tersebut. Dia tidak melakukan apa-apa dengan Sofwan bin Mu'attal. Bahkan dalam sirahnya Ibnu Hisham menambahkan belakangan atau diketahui Sofwan bin Mu'attal ini dia seorang yang impoten. Tidak mungkin bisa berbuat zina dengan siapapun. Apalagi termasuk juga dengan Aisyah. Nah ini ujian bagi seorang Aisyah radhiyallahu anha. Dia bisa melewati ujian tersebut dan tetap membersamai baginda Rasul SAW. Dan dalam kehidupan baginda Rasul, Aisyah terkenal sekali sebagai orang yang sangat dekat. Dan kalau kita bicara tentang kisah-kisah romantis, maka sebagian besar hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk diantaranya dalam kisah disebutkan kata Rasulullah, kata Aisyah, kuntu ashrabu. Jadi dikisahkan suatu saat saya minum, kata Aisyah, dengan menggunakan semacam gelas ya. Fatanawalahu nabiyyu, kemudian Nabi mengambil gelas tersebut ya, fa wada'a fahu fi mawdi'i fi. Beliau meletakkan gelas tersebut di bibirnya, di mana saya meletakkan bibir saya. Ya. Begitu juga ditemukan dalam riwayat bagaimana misalnya Aisyah menjelaskan kuntu aghtasilu wa ana wa Rasul sallam ya, kuntu aghtasilu ya, saya mandi bersama Rasul sallam fi ina'in wahidin, dengan menggunakan satu wadah. Naghtarifu minhu jami'an, di mana kami mengambil air dari situ bersama-sama. Ini judulnya apa? Mandi sekamar berdua. Jadi kisah-kisah romantis dalam kehidupan Rasulullah kita temukan dalam sejarah hidup Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai penutup, ya, beliau diberikan karunia oleh Allah usia yang panjang. Setelah Nabi meninggal dunia di 11 Hijriah,
Aisyah terus yang hidup, memberikan ilmunya kepada para sahabat, mewariskan ilmunya kepada para tabi'in, sampai kemudian Allah memanggilnya pada usia atau pada tahun sekitar 55 atau 57 Hijriah dalam satu riwayat. Dan beliau dimakamkan di Baqi al-Gharqad bersama dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Semoga kita bisa meneladani Bunda Aisyah, dan kita berharap hari ini lahir Aisyah yang baru, ya, yang bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita bertemu lagi dalam serial berikutnya, tetap di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Bersama saya, Happy Anniversary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.